Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas satu peristiwa yang mungkin luput dari perhatian banyak media ya, di mana ini sangat luar biasa ya, menyentuh hati kita sebagai orang yang percaya ya. Tepat pada hari ini Rabu 30 Juli 2025, Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Padang ya teman-teman ya. Ini foto-fotonya luar biasa ya. Saya dikirimin langsung dari asprinya Wapres ya, menindaklanjuti gitu ya. Yang kemarin kita sempat angkat suarakan ternyata diresponi oleh Wakil Presiden. Luar biasa ya. Dan Wakil Presiden ini langsung turun gitu ya. Langsung turun bukan untuk acara seremonial, bukan untuk politik gitu ya. Melainkan untuk satu hal yang sangat mulia, yaitu menghibur dan menguatkan 23 anak korban perusakan rumah doa GKSI di Padang. Ini anak-anaknya teman-temannya untuk menghibur mereka ya. Peristiwa ini memang terjadi setelah rumah doa mereka, tempat anak-anak itu bersekutu dan belajar tentang kasih Tuhan ya, dihancurkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab ya. Tapi di tengah luka dan trauma itu ada sosok pemimpin muda yang datang membawa harapan. Luar biasa ya. Saya terharu ketika diresponi dengan kita menyuarakan di konten gereja YouTube. Ternyata dilihat gitu ya, dipantau gitu ya, channel gereja YouTube. Luar biasa. Ya, awalnya pertemuan ini direncanakan berlangsung di rumah doa yang rusak itu. Namun karena alasan keamanan dan kenyamanan anak-anak, lokasi dipindahkan ke kantor dinas sosial Kota Padang gitu ya. Di sana Pak Wapres Gibran tidak datang dengan tangan kosong teman-teman ya. Tidak gitu. Pak Wapres Gibran ini membawa mainan dan alat tulis sebagai simbol kasih dan perhatian. Ya. Bukan inian gitu teman-teman, ini bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Luar biasa, kita dapat langsung original videonya dan sebagainya. Coba nanti saya akan tayangkan videonya teman-teman ya. Dimana Pak Wapres ini privat langsung teman-teman, luar biasa ya. Nih, Pak Wapres langsung ya. Nih. Ini direkam diam-diam ya. Tapi dikirim ke kita teman-teman. Dan ini luar biasa gitu. Artinya komen-komen kalian yang di YouTube, gereja YouTube didengar oleh Mas Wapres sendiri gitu ya. RI2 bos gitu ya. Ya, luar biasa ya. Yang membuat semua terharu gitu ya. Gitu. Saya ketika melihat ini, diberikan kiriman ini, aduh, saya terharu teman-teman ya. Gak sia-sia kita menyuarakan ya. Kita tahu sendiri Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hari itu ya, kita semua melihat ayat ini hidup di depan mata kita. Tuhan sedang bekerja lewat seorang pemimpin muda yang melihat langsung ya. Nah, ini yang ada video ketika direkam sama asistennya
sempat dimarahin juga sama Mas Wapres karena dia tidak mau mengganggu anak-anak, luar biasa. Nah ketika dilihat ya, nah jangan direkam katanya gitu ya, luar biasa sekali gitu ininya. Jadi itu teman-teman ya, saudara-saudara, Tuhan sedang bekerja lewat seorang pemimpin muda yang mau melihat langsung kehidupan rakyatnya, khususnya anak-anak kecil yang adalah milik kerajaan surga. Mereka ini adalah nantinya akan pemilik kerajaan surga. Ya. Puji Tuhan ya, channel gereja YouTube mendapatkan video eksklusif dari asisten Wapres Gibran. Mengapa? Karena kemarin kita bersuara lantang gitu tentang pembubaran rumah doa GKSI Padang. Kita tidak diam dan suara itu didengar dan luar biasa ya. Tuhan bekerja lewat segala cara dari tayangan kita kemarin hingga sampai ke telinga Wakil Presiden. Dan hari ini, pagi ini Mas Gibran langsung ke TKP juga. Jadi buat teman-teman yang nonton ini mungkin bisa langsung ke Padang karena saya tidak bisa ke Padang teman-teman. Ongkosnya lumayan mahal ya kan. Pengen sih hadir di sana hari ini tapi ya budget berkurang, budget yang kurang ya teman-teman. Hari ini kita tahu kita dapat jadwal Mas Gibran langsung ke TKP memberikan pelukan kasih dan semangat kepada rekan-rekan di sana, kepengurusan gereja dan sebagainya gitu ya. Dia ke TKP itu udah luar biasa teman-teman. RI2 bayangkan memberikan pelukan kasih dan semangat kepada ini anak-anak ini aja udah luar biasa. Bahkan video aslinya dikirim kita lewat Google Drive tadi kan, dan WhatsApp langsung dari tim Wapres gitu. Haleluya. Tuhan Yesus baik ya kan. Dia tahu isi hati anak-anak kecil ini, mereka tidak sendiri. Gereja Tuhan berdiri bersama mereka ya kan, dan lebih luar biasa lagi pemimpin negara pun turun tangan, luar biasa. Nah, di mana Menteri Agama? Pertanyaannya itu teman-teman. Pertanyaan besar muncul di tengah masyarakat. Di mana Menteri Agama? Di mana para pejabat yang seharusnya hadir? Tapi dalam diamnya para elit itu ketika kampanye mereka baru hadir teman-teman. Hadir sosok wakil presiden yang berani berdiri di tengah luka umat Tuhan ya, umat Kristen. Saudara, pemimpin seperti ini inilah yang bisa kita butuhkan gitu kan. Bukan hanya hadir saat pesta, tapi juga hadir saat air mata menetes. Yesaya 1 ayat 17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belahlah hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Dan hari ini kita melihat firman ini dijalankan bukan di mimbar gereja, tapi di lapangan, di antara anak-anak kecil yang trauma karena kebiadaban perusak tempat ibadah. Gibran, Wapres Gibran hadir dan hati seorang pemimpin, dari hati seorang pemimpin. Melihat Gibran, banyak yang berkata kalau beliau mencalonkan presiden 2029, umat Kristen harus mendukungnya ya. Ini bukan tentang politik, tapi tentang hati ya. Seorang pemimpin yang memiliki empati ya. Memiliki empati. Ya.
yang tahu kapan harus bertindak, yang tidak hanya bicara soal kekuasaan tapi tetap melayani. Saya jadi keinget Matius 20 ayat 26 sampai 28 yang mengajarkan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukankah itu yang kita lihat dalam diri Gibran hari ini? Ya, kita doakan Mas Wapres Gibran agar tetap rendah hati, tetap kuat ya, tetap dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga terus dipakai Tuhan untuk melayani lebih banyak orang di negeri ini. Semoga ini selalu dijaga, dilindungi seperti Mazmur 121 ayat 7 ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita sebagai umat Kristen jangan lelah untuk terus menyuarakan teman-teman. Kita nggak nyangka kita diberikan spesialis original konten langsung untuk penindaklanjutan hasil dari perusakan tempat ibadah ya. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran karena ketika kita bersuara dalam kasih, Tuhan sendiri yang akan bekerja ya. Saya percaya itu teman-teman ya. Terima kasih buat Mas Gibran. Terima kasih karena sudah hadir bukan hanya sebagai wakil presiden tetapi sebagai wakil suara hati umat yang selama ini sering diabaikan ya. Itu teman-teman ya. Luar biasa sekali Mas Gibran ya, yang sudah jadi berkat juga bagi banyak orang gitu ya. Tuhan Yesus memberkati ya Mas Gibran ya. Kami mendukungmu dan dalam doa karena kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan pemimpin yang berbeda di masa depan gitu ya. Dan kepada kalian semua yang menonton video ini, mari tuliskan doa dan dukunganmu di kolom komentar ya, agar bibit-bibit intoleran, bibit-bibit radikal hilang di muka bumi ini ya. Semakin banyak hari-hari ini gereja-gereja dihancurkan, dibubarkan, persekusi dan sebagainya teman-teman ya. Tapi sosok Mas Wapres hadir, ayo kita berikan semangat, doa, dukungan ya untuk bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini. Apalagi khususnya di Padang ya. Bagikan video ini ke grup-grup gereja, keluarga dan saudara seiman karena ini adalah momen penting teman-teman ya, saudara-saudaraku, karena Mas Wapres mendengar suratan-suratan, komentar-komentar kalian di kolom komentar ya. Tuliskan apa pendapatmu tentang kunjungan Wapres Gibran ini ya. Layakkah ia jadi pemimpin besar bagi bangsa kita ke depan? Kalau bingung ya mau bikin ini, tuliskan pendapat dengan kasih ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you all. Oke teman-teman, sebelum kita tutup ngomong-ngomong teman-teman, saya mau sampaikan satu kabar baik sekaligus ajakan kasih ya. Saat ini Sentra Kristen Indonesia sedang menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak
dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya. Selain itu, kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa. Karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang. Ya, itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita. Karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada juga Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya, di mana ini yayasan teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik, tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. God bless you all.